merupakan syarat mutlak terhadap pembentukan generasi Qurani. Apa yang sudah sebuah suami istri yang akan membentuk generasi Qurani ke depannya. Pertama, harus yakin bahwa Al-Quran itu merupakan minhajul hayat, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Jadi kalau suami istri sudah yakin betul bahwa Al-Quranlah sebagai pedoman hidup, maka dia akan berikan semua waktunya, tenaganya, ya, kemudian hasil kerja kerasnya untuk mendukung pada keberhasilan ya pendidikan Qurani bagi anak-anaknya. Tapi kalau belum yakin bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, masih banyak lagi pedoman-pedoman hidup yang lain yang dianggap menyamai ya, Al-Quran atau bahkan melebihi daripada Al-Quran, maka dia tidak akan siap berkorban untuk kepentingan pembentukan generasi Qurani. Ini syarat pertama. Kalau suami istri sudah yakin betul bahwa Al-Quranlah sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran akan dituju dalam pembentukan proses keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dan dalam pembentukan generasi menjadi generasi yang Qurani. Namun ketika kita suami istri misalnya belum sepakat bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka tidak akan bisa dengan mudah bisa lancar dalam membentuk generasi Qurani. Jadi harus ada keyakinan bersama antara suami istri bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bersama. Inilah sebagai pedoman hidup dalam berkeluarga. Tidak ada pedoman-pedoman yang lain yang akan kita gunakan dalam menjalani kehidupan keluarga ini sampai nanti dalam proses pendidikannya. Karena kita memahami bahwa hanya wahyu Allah yang benar, hanya wahyu Allah yang bisa menunjukkan jalan pada kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang selamat, apakah itu di dunia maupun di hari akhirat. Demikian juga kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup pasti banyak keutamaannya, pasti banyak keistimewaannya. Ketika sudah yakin bahwa keistimewaan, kebenaran Al-Quran merupakan kenyataan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, maka kita akan terus berusaha, sekalipun harus bekerja keras, sekalipun harus berkorban untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Kemudian yang kedua, harus menjadi visi bersama. Suami istri ketika mengelola keluarganya harus punya visi yang sama. Visi apa? Visi membentuk keluarga Qurani. Kalau belum bersepakat antara suami istri dalam membangun ya, visi sebagai keluarga Qurani, maka kita akan ada kendala dalam proses pembentukan generasi Qurani. Karena belum ada kesepakatan. Istri misalnya maunya generasi Qurani, tapi suami tidak ingin seperti itu. Atau kebalikannya, suami ingin bentuk generasi Qurani, tapi istri tidak seperti itu. Maka tidak akan ada dukungan bersama antara suami istri ketika ingin memproses pendidikan generasi Qurani. Suami istri harus bersepakat dulu bahwa ini adalah visi dalam keluarga. Kalau sudah menjadi visi keluarga, pasti akan ada misi yang mengarah kepada pencapaian visi ini. Harus sepakat dulu dan visi ini harus benar-benar kuat. Tidak boleh berubah. Boleh berubah, tapi ketika bisa memperkuat visi ini. Kalau misalnya ternyata visi utamanya adalah generasi Qurani, tapi ternyata di tengah jalan berubah, ya, tidak kepada generasi Qurani, yang penting hanya soleh saja, tidak menjadi ahli Al-Quran, maka pada saat yang sama tidak akan ada usaha yang keras untuk bisa membentuk sampai generasi ahli Al-Quran. Jadi karena itu visi ini harus kuat, ya, jangan berubah kecuali untuk mengokohkan visi tersebut. Karena itu, ketika visi ini sudah kuat, maka akan ada komitmen bersama. Istri dan suami akan punya komitmen, usaha apapun, pengorbanan apapun untuk bisa mewujudkan generasi Qurani akan dikerahkan. Karena sudah jadi visi bersama. Jadi seandainya nanti istri akhirnya tidak bisa bekerja di luar rumah karena ingin mendampingi anak dalam proses pendidikan Qurani, maka pada saat yang sama istri akan siap. Kalau seandainya suami harus bisa mengeluarkan uang lagi untuk mencari guru yang benar-benar kepentingan proses pendidikan Qurani, maka suami akan siap. Kalau seandainya suami istri ya sebagai ayah dan ibu harus melepaskan anak ke pesantren karena diyakininya di pesantren inilah lingkungan yang paling sehat buat anak membentuk generasi Qurani, maka suami istri ini akan siap berpisah dengan anak, siap memfasilitasi semua kebutuhan untuk di pesantren agar anak ini sukses. Setelah ada visi, ada komitmen. Jadi bukan cuma sekedar ini kita visinya begini, tapi nggak ada komitmennya untuk mengarah kepada visi tersebut, tidak akan berhasil. Jadi harus ada komitmen bersama ya antara suami istri, sehingga sama-sama saling mengokohkan, saling mendukung, saling menunjang, dan saling memperjuangkan untuk sukses.
Kemudian yang keempatnya, keluarga ini harus bisa menjadi keluarga qudwah. Sebelum anak lahir, yang tadi aku udah coba terus aku bilang sudah Ustaz tapi tidak ada mulai jadwal. Keteladanan utama dalam keluarga itu kembali kepada ayah dan ibu. Sebelum menjadi ayah dan ibu, maka suami istri ini dari mulai proses menuju kepada kehamilan, ketika hamil sampai melahirkan, itu sudah mempersiapkan ya calon ayah dan ibu yang siap menjadi qudwah, menjadi teladan bagi anaknya sebagai teladan yang bergerak untuk kepentingan Al-Qur'an. Ketika sudah ada kesepakatan semacam itu dari suami istri, maka saat ketika istri hamil, diupayakan sudah semakin mendekat kepada Al-Quran. Yang tadinya misalnya 1 hari setengah juz bisa menanjak, bisa meningkat menjadi 1 hari 1 juz. Sehingga setiap hari suami 1 juz, istri 1 juz, setiap bulan istri hatam, suami juga hatam. Ketika misalnya sudah semakin mendekat kepada usia kehamilan 8 bulan, 9 bulan ditambah, kalau dulu saya bisa 1 juz, sekarang saya 1 juz setengah. Kalau sudah 1 juz setengah ditambah jadi sehari 2 juz. Ketika orang tua sudah semakin mendekat kepada Al-Qur'annya lebih bagus, maka otomatis anak sudah punya guru di rumah. Anak sudah punya contoh utama yang menjadi guru di rumahnya. Dan ini menjadi keberhasilan yang paling cepat di dalam keluarga. Jadi ternyata untuk menjadikan anak generasi Quran tidak harus ustaz, tidak harus mubalik, tidak harus ulama. Orang biasa pun bisa, selama dia ada keyakinan, ada visi, ada komitmen dan mau menjadi qudwah di dalam keluarga. Nah, karena itu pantas ya, ini dinikmati oleh semua orang, ya, semua keluarga muslim. Siapapun ketika dia punya keyakinan bahwa ini adalah pedoman hidup, kemudian ada visi untuk membentuk keluarga Qurani, sementara ada komitmen pembentukan generasi Qurani ini, setelah itu didukung oleh siap menjadi qudwah utama di dalam keluarga, maka sebelum kita mendatangkan guru pun anak sudah terkondisi. Nah, ini yang keempat. Yang kelimanya harus ada kerjasama antara ayah dan ibu. Visinya sudah sama, komitmennya sudah sama, ya keteladannya sudah ada sama-sama antara ayah dan ibu. Tambah lagi ada kerjasama. Kalau misalnya istri sibuk, dari anak masih kecil pun belajar huruf Al-Quran sudah ada kerjasama antara ayah dan ibu, maka proses untuk memperkenalkan Al-Quran cukup 1 tahun saja kepada anak. Anak usia 3 tahun, dibuat sedini mungkin bagaimana supaya bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran. 1 hari cukup 1 tahun, ya 6 jilid ini. Apalagi kita tidak menganggap untuk baca Quran tidak ada waktu libur. Sabtu dan Ahad pun dia tetap anak itu baca ya belajar untuk Iqra dengan ya bergantian antara ayah dan ibu. Kalau ibu sedang sibuk tidak bisa mengajarkan anak, ayah ikut membantu. Ada saling tolong menolong, ada kerjasama. Sementara kalau misalnya ini anak sudah mulai belajar semua ya, yang satu nanti sudah harus membaca dengan tahsin yang bagus, yang satu memperkenalkan hurufnya dari buku Iqra atau Qiraati, mungkin yang satu lagi sudah lancar tapi harus ya meningkat kepada hafalan. Nah, ini kalau tidak ada kerjasama dengan itu, bagaimana bisa mensukseskan ya generasi Qurani di rumah kita. Jadi selain kita harus menjadi faktor utama guru yang menjadi qudwah, jadi teladan dalam rumah, juga kita harus ada kerjasama antara suami dan istri. Jadi proses pembentukan generasi Qurani tidak hanya di tangan ibu, juga di tangan ayah. Tidak hanya ayah yang punya kedisiplinan tinggi, tapi juga ibu punya kedisiplinan tinggi. Karena ini merupakan ya sebuah kolaborasi yang harus sinergis antara ayah dan ibu sehingga saling bekerja sama untuk bisa mensukseskan proses pendidikan Qurani di rumah. Kita fondasi dasarnya itu pendidikan Qurani harus dibentuk di rumah. Kalau di pesantren itu melengkapi, menyempurnakan. Tapi membuat anak itu cinta pada Al-Quran, membuat anak itu gemar terhadap Al-Quran, membuat anak disiplin pada Al-Quran, membuat anak bisa membaca dengan bagus terhadap Al-Quran, membuat anak sudah mulai senang menghafal Al-Quran, itu semua ada prosesnya di rumah. Bagaimana melengkapinya menjadi hafiz, jadi paham terhadap Al-Quran, bahkan dipraktekkan nanti dengan banyak, dengan disiplin yang baik, dengan jadwal yang ketat itu, di pesantren hanya menyempurnakan. Nah, tentu akan lebih baik lagi kalau ada yang sanggup, orang tua bisa melakukannya di rumah. Ditambah lagi harus lingkungan yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita sudah bersepakat, ini Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian sudah jadi visi bersama suami istri,
Selain itu, kita sudah punya komitmen melaksanakan visi tersebut, ya, memperjuangkan keberhasilan visi tersebut. Ada kuduah yang baik, ada kerjasama yang baik antara suami istri, tambah lagi rumahnya memang cocok untuk bisa anak ya menjadi generasi Qurani. Lingkungannya perlu dibentuk oleh suami istri ini supaya anak itu tidak kenal gadget banyak, anak itu tidak mengenal banyak main misalnya yang terkait dengan HP, dengan game ya, dengan misalnya dengan TV, dengan VCD, itu semua lingkungannya dibentuk oleh orang tua di dalam rumah. Bagaimana supaya anak itu justru lebih senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, lebih senang mendengarkan misalnya, atau kalau misalnya menonton tentang kisah-kisah yang terkait dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para nabi, yang membentuk kepada pembentukan anak itu senang untuk belajar agama, belajar Al-Quran. Ketika lingkungan semacam itu, maka ini akan menjadi sangat kondusif untuk menjadikan rumah sebagai tempat proses pembentukan generasi Qurani. Jadi bukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat anak, kecenderungan anak untuk kepada kegemaran pada Al-Quran. Sehingga ayah dan ibu saat membeli mainan juga harus difikirkan, ini mainan ini akan mendukung anak pada kegemarannya pada Al-Quran atau akan menjadi anak kepada dari Al-Quran. Kalau misalnya ibu bapak ingin menambah fasilitas dalam rumah, perlu juga dipikirkan apakah fasilitas yang dibawa ke rumah ini akan semakin mendekatkan anak pada Al-Quran atau membuat anak jauh dari Al-Quran. Karena apa? Kita punya kewajiban menciptakan rumah sebagai lingkungan yang sangat kondusif untuk proses pembentukan generasi Qurani. Nah, 6 hal ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam proses mewujudkan keluarga Qurani sebelum proses pembentukan generasi Qurani. Jadi suami istri harus siap dengan menyiapkan 6 hal ini, melakukan 6 hal ini, setelah itu nanti dia baru bisa melangkah kepada bagaimana supaya bisa mengarah kepada proses pembentukan generasi Qurani. Nah, ketika kita sudah masuk kepada proses pembentukan keluarga dan sudah siap, maka otomatis ada unsur ketiga, yaitu selain suami istri adalah anak. Bagaimana sekarang ayah, ibu, dan anak punya kecintaan yang sama terhadap Al-Quran. Jadi ayah cinta pada Al-Quran, jadi ibu cinta pada Al-Quran, jadi anak juga cinta pada Al-Quran. Nah, bagaimana menumbuhkan kecintaan tersebut supaya kecintaan terhadap Al-Quran itu dimiliki oleh ayah, dimiliki oleh ibu, juga dimiliki oleh anak. Karena kita ingin tidak hanya membentuk generasi Qurani, membentuk keluarga Qurani, sehingga ayah, ibu, dan anak harus sama-sama. Apalagi kita ingin berhasil memproses generasi Qurani yang diawali oleh pembentukan keluarga Qurani. Karena di sana ada faktor ayah dan ibu sebelum, atau suami dan istri sebelum ayah anak itu lahir. Nah, untuk bisa mewujudkan kecintaan bersama terhadap Al-Quran antara ayah, ibu, dan anak, maka kita bisa melakukan ya, yang pertama yaitu membangun motivasi. Kita harus terbangun motivasinya. Ayah punya motivasi, ibu punya motivasi, anak-anak pun punya motivasi. Jadi kita perlu ya misalnya memahami tentang keistimewaan, keutamaan Al-Quran ya. Kita ulang-ulang, kita baca hadisnya, ayatnya yang menjanjikan tentang keistimewaan ya, dan juga keutamaan Al-Quran. Kemudian betul kita pun memahamkan, berikan pemahaman tersebut kepada anak. Bahwa orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang hebat itu ketika memulai karakternya dengan kecintaan pada Al-Quran. Kalau sudah ada motivasi yang terbangun ya kepada ayah, ibu, dan anak, maka ini akan menjadi baik untuk proses pembentukan keluarga yang cinta pada Al-Quran. Jadi pada saat yang sama, ayah dan ibu harus rajin membaca ya buku-buku yang mengarah kepada motivasi tersebut. Rajin mencari tahu informasi dari internet ya kepada hal-hal yang bisa membangun motivasi tersebut. Setelah itu anak pun sama diajak cerita tentang misalnya tokoh-tokoh besar yang bisa menjadi tokoh besar, pemimpin besar, bisa berhasil sukses. Kalau misalnya jadi orang kaya yang dermawan, jadi ilmuwan yang punya karya besar, itu semua kita berikan contoh-contohnya mereka yang ya dari kecilnya sudah belajar Al-Quran. Ketika anak sudah dikondisikan dengan motivasi yang kita berikan, maka anak akan mudah tumbuh kembangnya didekatkan kepada Al-Quran. Jadi yang pertama itu harus ada motivasi dulu. Tumbuhkan motivasinya. Pertama ayah dan ibu punya motivasi. Motivasi yang sudah dimiliki ayah dan ibu ini ditularkan kepada anaknya. Sehingga
anak pun akan punya ya hal yang sama ya dengan kegiatan yang sama dengan orang tuanya. Biasanya anak kecil itu selalu bertanya. Nah, ketika dia bertanya, arahkanlah untuk membangun motivasi tersebut. Biasanya anak itu sering berkomentar. Komentar itu coba ditegaskan, diarahkan untuk kepada ya hal-hal yang menekankan pada kecintaan pada Al-Quran. Sehingga ada motivasi bagi anak-anak. Buku-buku yang kita belikan ya untuk anak-anak, buku cerita, buku apapun yang kita hadirkan di rumah kita, sedapat mungkin carilah buku-buku juga yang diantaranya adalah yang membuat anak termotivasi untuk menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi selain cerita ya yang diutarakan oleh ayah dan ibu, kemudian buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak, bisa juga ya kita bawa ya ke orang-orang ya yang telah berhasil mendidik anak-anaknya ya cinta kepada Al-Quran. Kita lihat bagaimana cara mereka untuk bisa memberikan motivasinya kepada anak, kita bisa berdialog, bisa berdiskusi, sambil anak-anak kita bawa, sambil kita minta doa kepada mereka, sambil kita minta izin agar anak saya bisa bersahabat dengan anaknya. Nah ini untuk membangun motivasi, sangat penting ya untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, yaitu harus bisa berjuang untuk mendapatkan keistimewaan Al-Quran yang sudah diyakini. Kita sudah memberikan pemahaman dalam motivasi itu bahwa Al-Quran itu istimewa, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu punya banyak keutamaan. Nah kita bangun bagaimana supaya kita bersama-sama meraih ke Mohon maaf, Ustazah, tolong di-unmute. Bukan, barusan ke unmute aku. Oh iya. Afwan Ustazah, mungkin sebentar. Tadi sudah di... Ya. Ya Ustazah, silakan. Ya. Main kedua. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata harus ada upaya untuk meraih apa yang sudah diyakini. Kita sudah meyakini keutamaan, keistimewaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Nah, yang kemuliaan, keistimewaan itu jangan cuma jadi keyakinan, tapi harus diraih oleh kita. Bagaimana cara meraihnya? Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Jangan hanya cuma ada dalam pemikiran kita, tapi ada nggak upaya kita untuk mendekat pada kemuliaan tersebut, pada keistimewaan tersebut, pada ya keutamaan tersebut. Supaya apa? Kita berhak untuk mendapatkannya. Kita berhak mendapatkan semua kemuliaan, keistimewaan, dan keutamaan yang ada dalam Al-Quran. Dan juga yang diajarkan oleh hadis. Sehingga ketika kita sudah ya melakukan upaya untuk mendekatkan diri kita, mendapatkan kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan Al-Quran, maka otomatis akan ada upaya-upaya yang sesuai dengan ya pemenuhan hak-hak Al-Quran. Kemudian yang ketiganya, kita semua harus mulai menganggap Al-Quran itu paling penting. Jadi seandainya kita punya banyak kepentingan, nah di antara semua kepentingan itu mana yang paling penting jika dibandingkan dengan Al-Quran? Kita harus menganggap sekarang Al-Quran paling penting. Kalau kita belum menganggap Al-Quran paling penting, nggak akan bisa memberikan pengorbanan sampai maksimal, tidak akan mau bekerja atau berjuang segenap jiwa ya dan segala waktu dan tenaga kalau kita belum menganggap Al-Quran itu paling penting. Jadi banyak orang masih menganggap ya lebih penting istirahat, lebih penting tidur, lebih penting santai, bahkan santai mendengarkan lagu-lagu, santai nonton misalnya. Karena belum menganggap Al-Quran itu paling penting. Tapi kalau keluarga sudah anggap Al-Quran ini paling penting, jika misalnya nanti bertabrakan dengan segala kepentingan, maka dia tetap akan utamakan Al-Quran. Sehingga pada saat yang sama, ini harus dilakukan oleh ayah, ibu, dan anak. Ketika ayah dan ibu sudah menganggap inilah paling penting, maka ketika sudah ada jadwalnya, ya semua kegiatan lain akan dikalahkan. Ketika ayah dan ibu sudah menganggap ini penting untuk anak, maka semua kegiatan anak ketika bertabrakan, maka ya akan ya mengutamakan Al-Quran. Karena Al-Quran dianggap sudah paling penting. Kemudian yang keempatnya, mengambil pelajaran, ibroh dari kehidupan salafus soleh. Kita melihat semua orang yang punya karya besar dalam kehidupan mereka sampai menjadi tokoh besar tidak terlupakan dalam sejarah dari mereka sampai nanti akhir zaman. Ternyata rata-rata mereka semua adalah orang yang memang dibesarkan oleh keluarganya dan Al-Quran. Karena memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan innallaha la yudayyi'u
Saya lupa melanjutkan, tapi dalam hadis ini disebutkan Allah tidak akan menyanyiakan satu kaum dengan Al-Quran. Jadi ketika kita sudah melihat hal semacam ini, pantaslah kenapa Rasulullah berhasil menjadikan Islam sebagai rahmat lil alamin, karena Rasul tidak jauh dari Al-Quran. Tapi ketika mulai umat Islam jauh dari Al-Quran, semua kemajuan itu dan peradaban yang sudah dibangun hancur, terlepas semua dari tangan umat Islam. Nah, ketika kita sudah merasakan betapa banyak pelajaran dari para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, bahwa kemajuan bisa dibangun karena Al-Quran, kemakmuran bisa dibangun karena Al-Quran, keadilan bisa dibangun karena Al-Quran, ya, kemudian keamanan, kesejahteraan, kedamaian, ya, bahkan kedamaian dunia bisa dibangun karena peradaban dibangun dengan Al-Quran, maka pada saat yang sama kita harus kembalikan keluarga ini kepada Al-Quran. Nah, karena itu pelajaran yang diberikan oleh para salafus soleh ini menjadi penting dalam keluarga kita untuk bisa menjadi salah satu referensi bagi kita dalam kembali mencintai pada Al-Quran. Kemudian yang kelima, mulai berinteraksi dengan Al-Quran dengan nyata. Interaksinya harus jelas, harus nyata, harus ada wujudnya, bukan sekedar dalam catatan, dalam keinginan, dalam agenda, dalam jadwal, tapi tidak ada bukti. Tidak ada realisasi. Jadi harus bisa berinteraksi dengan nyata. Berinteraksi dengan membaca Al-Quran, ya, kita mulai dengan rajin membaca. Setelah rajin membaca kita mulai ya berusaha memahami isi Al-Quran, ya. Walaupun itu bertahap, tidak bisa langsung 1 juz setiap hari, bacanya juga 1 juz setiap hari. Memahaminya tidak bisa 1 halaman pun tidak bisa setiap hari, nggak apa-apa. Bahkan mau 1 ayat saja sampai 5 ayat setiap hari silahkan. Yang penting tetap ada usaha untuk ya berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita harus mulai dengan belajar menghafal. Melatih diri untuk bisa menghafal ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek. Karena jiwa ini akan cepat ya turun ya imannya, ya turun ketakwaannya ketika kita tidak diisi oleh ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam dada ini nggak boleh kosong, dalam jiwa ini nggak boleh kosong. Kalau jiwa ini kosong dari Al-Quran, dari hafalan Al-Quran, sangat mudah stresnya, sangat mudah emosionalnya, sangat mudah terganggu oleh nafsu dan setannya. Nah, kita sebagai sosok ibu yang harus kuat, sebagai sosok ayah yang harus jadi pemimpin, pada saat yang sama harus jiwa ini dibekali dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan lisan, sehingga harus ada proses menghafal, walaupun dimulai dengan ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, tidak mengapa. Karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa ya selama manusia itu atau seorang itu masih ada Al-Quran dalam kerongkongannya, dalam jiwanya, maka dia tidak akan seperti rumah yang mudah runtuh. Ya, jiwa yang tidak ada hafalan Al-Qurannya akan seperti rumah yang cepat roboh. Nah, itulah yang dipesankan Rasulullah kepada kita. Supaya kita jadi ibu yang tangguh, yang kuat, walaupun apapun tantangannya dalam bangun rezeki Quran, kita terus akan menghadapi tantangan tersebut. Kita akan berjuang sampai menang. Karena apa? Ya, kita ada kekuatan jiwa. Ya, di antaranya yaitu dengan ada hafalan di dalam jiwa kita. Kemudian selain itu kita juga melakukan latihan untuk membiasakan diri beradab dengan Al-Quran. Lakukanlah ya proses hijrah dalam diri kita sedikit demi sedikit untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran ya diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk juga diamalkan. Nah, karena itu proses untuk terus ya memahami, setelah itu dipraktekkan setiap hari, sedikit demi sedikit, secara bertahap, sampai nanti jadi kebiasaan hidup, sampai jadi nanti istiqomah sebagai ya watak, sebagai karakter, yang tentu ini akan sangat baik melengkapi ya hak-hak kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempatnya ya, dilakukan proses latihan itu berjamaah dengan keluarga. Jadi memang yang bagus bukan suami sendiri yang berpikir gimana saya harus hijrah. Bukan istri sendiri berpikir untuk hijrah dirinya. Tapi juga bagaimana proses itu dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Sehingga proses saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengingatkan, ya, saling belajar itu terus ada dalam keluarga kita. Nah, karena itu melakukan ya pembiasaan dengan amal Al-Qur'annya dilakukan bersama-sama antara suami istri dan anak. Dilakukan berjamaah. Tidakkah berjamaah itu menjadi rahmat? Ya.
Kata Rasulullah, al-jama'atu rahmah, ya berjamaah itu rahmat. Bahkan selain itu kalau kita melakukan berjamaah, jadi kita semua ada kekuatan. Yadullahi ma'al jamaah, ya, bahwa tangan Allah itu selalu disertai dengan orang yang berjamaah. Jadi supaya kita nanti rohaninya kuat, keinginannya kuat, kemudian kita punya obsesi yang sangat kuat, maka itu sedapat mungkin dilakukan secara berjamaah bersama keluarga. Sehingga masuk surganya juga bersama-sama, ya, tidak suami saja, istri saja, atau anak-anak saja, tapi semuanya. Kemudian selain itu juga ada pembiasaan sekaligus kedisiplinan. Pembiasaan disertai dengan kedisiplinan. Pembiasaan dalam proses hijrah itu terus dilakukan. Tidak boleh terputus. Karena Islam itu mengharapkan kita menjadi muslim yang kafah. Sementara untuk jadi muslim yang kafah, kita harus bisa mengamalkan dari ayat demi ayat, dari awal sampai akhir yang ada dalam Al-Quran. Maka karena itu pantas, pembiasaannya harus terus berlanjut sekaligus, ya, disiplin, ya, untuk menegakkan pembiasaan ini agar tidak terputus, tidak ada terputus oleh futur kita, kemalasan kita, kelambanan kita, ketertinggalan kita, tapi kita terus akan berusaha melanjutkannya sampai lebih, ya, menyempurnakan keinginan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, ini harus dilakukan dengan, ya, suasana yang tenang, suasana yang kondusif, suasana yang saling mengingatkan, saling mengokohkan, saling memberikan motivasi. Pada saat yang sama, ketika dilakukan bersama-sama, insya Allah akan menjadi, ya, semakin menguatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena sudah akhirnya jadi kebiasaan, maka akan terasa kenikmatannya, kelezatannya. Setelah terasa kenikmatannya, kelezatannya dirasakan bersama-sama karena dilakukan juga dengan berjamaah, maka akan tumbuh kecintaannya, semakin senang, semakin senang. Sehingga keluarga ini justru semakin solid, semakin kuat, ya, semakin saling mengikat. Tapi saling mengikatnya juga diiringi dengan, ya, kebersamaannya bersama Al-Quran. Dan situlah cinta semakin besar pada Al-Quran semakin besar. Nah, pada saat yang sama, setelah kita cinta pada Al-Quran, kita bisa menanamkan, ya, karakter Al-Quran itu melekat pada diri kita semua. Bagaimana karakter Qurani melekat pada jiwa ayah, pada jiwa ibu, juga pada jiwa anak-anak. Ini pun harus kita lakukan agar kita bisa membangun generasi Qurani yang berhasil. Karena kita paham, ya, Al-Quran itu diturunkan untuk jadi perilaku. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah menegaskan bahwa dalam ayat ini disebutkan kemuliaan seseorang itu semua ada pada akhlaknya. Ya, kebaikan seorang ada pada akhlaknya, keberkahan, rahmat, semua yang akan mengalir pada seorang itu tergantung kepada akhlaknya. Tapi akhlak yang seperti apa yang akan menghasilkan banyak kebaikan, keberkahan, keberuntungan, yaitu akhlak yang dilandasi oleh Al-Quran. Makanya Allah menyebutkannya dalam surat Al-Qalam ayat 4 ini, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang sangat agung. Kenapa Rasul itu disebut sebagai orang yang paling baik, paling agung akhlaknya? Karena dibimbing terus oleh Al-Quran. Dan Rasul tidak jauh dari bimbingan Al-Quran. Selalu dibimbing oleh Al-Quran, ya, melalui wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semacam itu, beliaulah yang paling sempurna akhlak. Ya, karena itulah Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena Rasul disempurnakan akhlaknya oleh Al-Quran, maka beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'itsu liutami makarimal akhlak. Jadi kalau kita ingin membuat anak itu akhlaknya bagus, suami berakhlak bagus, kita sendiri berakhlak bagus, ya teruslah kita mencintai Al-Quran ini. Dan teruslah berkarakter sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh Al-Quran. Disitulah kita akan jadi orang yang agung. Nah, Rasulullah disebut agung dalam surat Al-Qalam ayat 4 karena Rasulullah mengakui aku ini dididiknya oleh Allah, didiknya oleh wahyu. Ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, aku, ya, dididik, ya, dengan pendidikan yang terbaik, ya. Jadi Tuhanku telah mendidik aku dengan pendidikan yang terbaik. Nah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan, ya, dengan Al-Quran. Karena itu, ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai tilawah setiap hari, sebagai pemahaman yang kita terus perjuangkan untuk bisa kita pahami dari ayat awal sampai ayat terakhir, kemudian diamalkan, maka pada saat yang sama sampai kita bisa merasakan kenikmatannya, kelezatannya, dan akhirnya mencintai. Setelah itu tentu saja kita harus bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai karakter dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bisa untuk, ya,
seorang ibu sudah bisa berkarakter dengan ya, karakter Qur'ani, ayah sudah bisa berkarakter dengan karakter Qur'ani, maka mudah. Gitu. Jadi anak itu tergantung ayah dan ibu saja. Seperti kertas yang sangat bersih, kertas putih yang sangat bersih, masih kosong, mau ditulis apa saja, warna apa saja, pulpanya terserah kita orang tua. Kalau orang tua sudah punya warnanya dengan warna Al-Quran, maka anak akan mudah dibentuk dengan warna Al-Quran. Kalau orang tua jiwa, raga, seluruh perilakunya sudah diwarnai oleh Al-Quran, ya anak itu akan sangat mudah diwarnai oleh Al-Quran. Nah, karena itu Rasulullah memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis, inginkah kalian kuberitahu tentang siapa kalian yang paling kucintai, ya, dan akan duduk di majlis denganku di hari kiamat. Ya. Ternyata kata Rasulullah, pertanyaan ini ya, dijawab oleh para sahabat, ya. Iya ya Rasulullah, tapi Rasulullah ternyata mengulanginya 3 kali pertanyaan ini karena sangat besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya, ingin bersama dengan umatnya tidak hanya di dunia tapi juga sampai nanti di hari akhirat. Ya, siapa yang paling ingin dekat dengan Rasulullah di majlisnya nanti di hari kiamat? Ternyata kata Rasulullah yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dan ukuran akhlak baik buruknya yaitu adakah kesediaan bersama Al-Quran. Yang sesuai dengan Al-Quran berarti itulah akhlak yang paling baik, yang bertentangan dengan Al-Quran itulah berarti akhlak yang paling buruk. Nah, cara membentuk karakter Qur'aninya di dalam keluarga yang pertama harus rajin bertadabbur Al-Quran. Jadi jangan cuma rajin membaca, rajin-rajinlah bertadabbur, memahami Al-Quran. Ini merupakan cara pertama agar kita memiliki ya wacana, pemikiran, setelah ada pemikiran, keinginan, niat ya untuk bisa ya beramal seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi yang pertama ada tadabburnya. Tadabbur bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Ada jadwal ketika sendirian kita bertadabbur, ada jadwal ketika bersama kita bertadabbur. Misalnya kalau setiap hari Sabtu atau hari Ahad kita tadabbur bersama setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh agak sulit setelah sholat maghrib sampai isya. Walaupun sepekan 2 kali, tapi kalau rutin ini akan sangat baik dalam keluarga. Ya, untuk bisa ya membuat juga pengaruh kepada anak cinta memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memberikan ya pemahaman kepada anak terhadap isi Al-Quran. Setelah ayah dan ibu bisa bertadabbur Al-Quran, maka apa yang sudah dipahami diberikan ya pemahaman ini kepada anak. Agar sekalipun anak masih kecil tapi tumbuh kembang pemikirannya sudah diwarnai oleh pemikiran ayah dan ibunya. Supaya tumbuh kembang keinginannya, cita-citanya sudah diwarnai oleh keinginan dan cita-cita orang tuanya. Karena itu apa yang sudah dipahami oleh ayah dan ibu, kita harus bahasakan apa yang kita pahami itu dan bahasa anak. Ya, kepada anak kita jelaskan. Apa yang kita pahami dari Al-Quran, kepada anak kita jelaskan dengan kemampuan ya yang sesuai dengan pemahaman anak. Karena kalau hanya kita saja yang paham, sementara nanti tunggu anak dulu setelah dewasa, kita tertinggal. Kita memberikan pendidikan pada anak dari kecil itu bagaikan kita ya menulis, mengukir di atas batu. Walaupun hujan berat, ada lumut, ada tanah, tetap ukiran itu tidak akan hilang. Tapi kalau kita sudah dewasa baru memberikan pemahaman pada anak terhadap Al-Quran, itu seperti kita nanti menulis di atas air. Tidak akan terbaca setelah kita selesai menulis, sudah langsung hilang. Kemudian yang ketiganya ya, mengamalkan ayat demi ayat ya dalam amalan sehari-hari. Jadi apa yang kita sudah pahami itu jadi perilaku sehari-hari karena kita amalkan terus-menerus. Keseharian kita ya sudah diwarnai, ya sudah disibgoh, sudah diwarnai oleh ya sibgohnya Al-Quran, oleh warnanya Al-Quran. Sehingga kita sudah seperti mencelupkan diri. Mau diwarnakan apapun oleh Al-Quran kita siap. Mau diwarna putih kita siap, warna hijau kita siap, apapun yang diinginkan oleh warna Al-Quran. Ya kita sudah mempersiapkan diri sehingga ya kita sudah bisa mensibgoh ya kehidupan kita dengan ya kehidupan Al-Quran. Karena kita siap untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita siap mengamalkan kehidupan kita dalam amalan sehari-hari dengan amalan Al-Quran, maka pada saat yang sama tidak akan ada yang bisa menjebol kekuatan iman kita. Tidak ada yang bisa meruntuhkan keteguhan, keyakinan, keimanan dan keislaman kita. Sekalipun setan itu beramai-ramai akan menjebol ya, kekuatan keimanan, ketakwaan serta keislaman kita tidak akan mampu. Karena apa?
Quran bukan cuma di dada dan di pikiran, sekarang sudah jadi perilaku, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi watak, sudah jadi sifat, sudah jadi karakter. Maka pada saat yang sama, ya, godaan apapun yang akan menghadang kita dengan perkembangan zaman yang begitu pesat sekali, kita tetap akan tangguh menjadi keluarga Qurani. Kemudian setelah itu bersepakat ya dalam mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran ya untuk bisa menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena boleh jadi ya proses untuk pembiasaan ini tergantung kekuatan iman masing-masing. Kadang-kadang istri lebih dulu, kadang-kadang suami lebih dulu. Dan kadang-kadang mungkin ayah ibu lebih dulu, kemudian anak, atau bahkan setelah anak besar, ternyata anak lebih dulu mampu untuk mengadaptasikan dirinya dengan amalan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa bersemangat untuk bisa bersama dengan yang lain, berubah kepada yang lebih baik, maka kita harus bersepakat untuk mengamalkan Al-Quran ya dalam kehidupan sehari-hari supaya ada komitmen terus. Jadi kita harus bisa ya melakukan kesepakatan bersama dengan suami, dengan anak. Jadi apapun yang akan kita jalani dalam hidup ini, maka kita akan selalu kembali kepada Al-Quran dan kita menjalani Al-Quran dan kita harus hidup bersama Al-Quran. Kalau kita misalnya sudah bersepakat semacam itu, perselisihan apapun akan mudah selesai karena Al-Quran sudah mengatur semuanya. Kebutuhan apapun ya dalam tantangan musibah, dalam tantangan misalnya ujian dan fitnah yang sangat berat, kita akan mudah menghadapinya karena apa? Sudah diatur semuanya dalam Al-Qur'an. Sehingga kita bersepakat ya, dalam kondisi apapun kita tuh mengamalkan proses manajemen keluarga ini, mengelola keluarga ini ya dengan sistem Al-Qur'an. Kemudian yang kelimanya harus ada kontrol dan evaluasi. Sepakat sudah, membiasakan dalam proses sehari-hari sudah. Tapi kalau tidak ada kontrol, tidak ada evaluasinya, yang sifatnya manusia ini selalu naik dan turun, ya imannya selalu naik dan turun, ya semangatnya, maka pada saat yang sama dengan kontrol dan evaluasi yang ketat ini, insya Allah ketika kita terjatuh, ya sudah mulai futur sedikit akan terangkat lagi. Ketika kita sudah mulai malas akan semangat lagi. Ketika kita sudah mulai atau saat kita lupa atau khilaf, ada terus orang yang mengingatkan kita sehingga kita bangkit lagi. Dan ini perlu dilakukan di dalam keluarga. Ada kontrol dan evaluasi ya dari ayah mengontrol ibu, ya ibu mengontrol ayah, mengevaluasinya juga dari ayah dan ibu kepada anak, sama anak juga seperti itu. Tapi pada saat yang sama kita harus memahami posisi masing-masing. Kalau kita sebagai ibu, bagaimana melakukan evaluasi dan kontrol pada suami, tentu tidak seperti suami melakukan kepada kita, karena kita bukan pemimpin dalam keluarga, harus punya bahasa yang bagus, punya kalimat yang bagus, punya suasana yang tepat. Sehingga pada saat yang sama evaluasi kita akan bisa diterima oleh suami kita. Demikian pun terhadap anak, ketika kita bisa melakukan terhadap anak dengan bijak, dengan lembut, kontrol kita, evaluasi kita. Pada saat yang sama kita juga kadang-kadang perlu disiplin, ya perlu ketegasan, naik turunnya, tarik ulurnya dalam hal semacam ini kita harus pandai sekali menghadapi, apalagi suasana anak yang di saat egois, di saat ketika remaja, yang selalu ingin tahu, selalu mencari jati diri. Nah ini ibu harus pandai bagaimana mengelola itu semua sehingga kontrol dan evaluasinya efektif. Kemudian menggunakan prinsip bertahap. Kita memang ingin jadi ibu yang menghasilkan proses pendidikan benar-benar berhasil, benar-benar sukses. Tapi semua itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Kita harus memahami hidup ini perubahannya harus bertahap. Ada periodenya, ada masanya, ya. Ada naik turunnya, ya kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Pada saat yang sama, ya ini kita pahami dan kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi apapun perubahan dilakukan oleh anak kita, sekalipun sedikit, kita hargai, karena itu berproses dan bertahap. Sehingga kita tidak menuntut lebih banyak, kita tidak terlalu emosional, kita tidak terlalu berharap lebih kepada anak. Kita akan memahami situasi dan kondisi sesuai dengan keberhasilan dan kemampuan anak. Tapi semua itu ada nilainya, ada apresiasinya, sehingga anak terus semangat dan terus ingin berubah pada yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu istiqomah. Semua itu dilakukan, kalau tidak istiqomah tidak ada artinya. Akan terhenti, terputus tengah jalan. Ada seorang ibu sudah yakin bahwa saya akan bisa menyempurnakan proses pendidikan generasi Qurani kalau saya menempatkan anak ya ada dalam lingkungan yang sangat baik. Misalnya di pesantren, sudah dipilih pesantrennya, sudah ditunjuk ya kira-kira di mana pesantren yang mendukung terhadap lingkungan yang dicita-citakan oleh orang tua. Tapi ternyata ketika anak mengeluh tentang kondisi pesantren, orang tua tidak lagi punya komitmen untuk istiqomah.
Sehingga ketika anak kecewa, ibu bapak langsung kecewa, langsung menarik anak dari pesantren. Nggak akan berhasil, karena nggak istiqomah. Atau di tengah jalan menghadapi tantangan berat, visinya berubah, ya nggak akan berhasil. Komitmennya menurun, ya. Disiplinnya tidak ada, nggak akan berhasil. Semua itu harus istiqomah. Kalau istiqomah dengan segala ya problemnya, kita terus berjuang. Ada problem ini kita masih bertahan, ada problem ini kita masih bertahan. Apapun problemnya, pokoknya kita harus kuat, harus bertahan. Ini godaan. Ya. Apakah kita masih bisa bertahan mencapai cita-cita mulia ini atau tidak? Jangankan cita-cita mulia, cita-cita biasa saja tidak punya kemuliaan yang tinggi, ada cobaannya. Apalagi ini cita-cita yang mulia, ya, cita-cita yang istimewa. Maka kita harus terus istiqomah. Nah, ini merupakan cara untuk bisa membentuk karakter kepada anak. Istiqomah dalam menerapkan kedisiplinan supaya anak terus beradaptasi ya, dengan ini harus ada dalam kegiatan keluarga sehari-hari. Bagaimana membumikan Al-Quran dalam keluarga? Tentu ada beberapa cara. Yang pertama, harus menyiapkan waktu untuk Al-Quran. Kalau kita hanya menunggu waktu yang tersisa untuk Al-Quran, kita nggak akan serius. Bagaimana kita akan bisa mencapai pembentukan generasi Qurani yang begitu ideal, sementara kitanya nggak serius. Karena apa? Karena kitanya tidak menyiapkan waktu. Jadi alasannya selalu sibuk, tidak punya waktu, nggak ada kesempatan, berat bagi saya, ya saya nggak kuat. Karena apa? Kita tidak menyiapkan waktu. Banyak ibu-ibu tidak bisa ya mengendalikan semua keadaan itu karena tidak menyiapkan porsi waktunya untuk Al-Quran. Jadi misalnya, aduh saya masih gadis, dulu rajin sekali baca Quran, setiap bulan hatam, bahkan kadang-kadang sebulan 2 kali. Sekarang sama anak repot terus, nggak sempet saya hatam 1 bulan sekali. Karena apa? Tidak pandai menyiapkan waktu. Dari 24 jam ini harus ada waktu yang benar-benar disiapkan untuk Al-Quran. Kalau memang kita memang sudah punya visi seperti yang kita inginkan, punya komitmen dan ada ya upaya yang benar-benar serius, maka insya Allah ya, sesulit apapun, ya, sesibuk apapun, kita tetap ada waktu untuk Al-Quran. Sampai ada seorang direktur ya, utama perusahaan sangat besar, bergengsi sekali perusahaan ini, gajinya sangat besar, tapi dia punya komitmen ingin jadi hafiz. Setiap dia umroh, bahkan sudah haji beberapa kali, selalu minta, ya Allah, berikan kepada saya kesempatan untuk bisa menjadi seorang hafiz dengan kesibukan saya. Tapi dia ada upaya yang istiqomah, ya. Kemudian juga benar-benar menyiapkan waktu dalam kesibukannya. Bisa dalam 2 tahun jadi hafiz. Sekarang sudah jadi direktur utama, jadi imam di masjid, ya perusahaan besarnya. Bahkan itu perusahaan orang lain, dia hanya direktur utama diangkat. Tapi karena memang benar-benar menyiapkan waktu, ternyata bisa menjadi seorang hafiz. Jadi kita juga seperti itu. Siapkan waktu benar-benar untuk Al-Quran. Dari 24 jam ini berapa jam sih untuk Al-Quran? 1 jam, setengah jam, apa 1/4 jam? Kita bisa melihat tergantung keseriusan kita dan tergantung komitmen kita. Semakin kuat visinya, semakin besar ya komitmennya. Dan pada saat yang sama, maka semakin besar menyiapkan waktunya. Kemudian yang kedua, disiplin dan istiqomah. Kalau sudah disiplin dan istiqomah, sementara waktu sudah disiapkan, maka insya Allah akan lebih mudah berhasil. Dan itu kita sudah disiplinkan pada anak-anak. Dari setelah maghrib sampai isya tidak boleh ada kegiatan apa-apa kecuali kegiatan Al-Quran. Yang mau menghafal, yang mau murojaah, ya, yang mau melanjutkan tilawahnya, yang mau tadabbur, silahkan itu jamnya bisa setelah maghrib sampai isya. Kemudian misalnya malam ya, sebelum sholat subuh misalnya setengah jam kita bersepakat ya, apalagi kalau misalnya malam liburan anak-anak itu sudah dianjurkan sekali untuk bisa bangun setengah jam sebelum waktu subuh. Untuk apa? Coba kita bersepakat disiplin ya untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Ketika sudah disiplin semacam itu istiqomah, maka ketika anak nanti usianya remaja tidak akan sulit lagi untuk bangun sholat tahajud, tidak akan sulit lagi untuk ya, bisa menghafal Quran sebelum subuh, sementara waktu yang paling cerdas bagi akal kita memang ketika kita sebelum ada hiruk pikuk dengan keramaian dunia ya sebelum subuh. Yang ketiga yaitu saling mengingatkan. Kalau kita di dalam keluarga itu banyak gangguannya dan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, ya kemudian juga sebagai pendamping untuk anak-anak dalam berbagai macam hal yang terkait dengan pendidikan, tentu memerlukan kecerdasan yang luar biasa
dalam mewujudkan proses pembentukan generasi Qur'ani. Tapi kalau ada kerjasama, ya saling mengingatkan, saling membantu, saling bekerja sama, maka insya Allah ini akan menjadi kedisiplinan itu akan bisa dipertahankan, keistiqomahan itu akan bisa dipertahankan. Jadi jangan lupa harus saling mengingatkan ya untuk bisa terus bersama Al-Quran. Kemudian juga yang keempatnya harus ada setidak-tidaknya tilawah setiap hari. Tilawah harus setiap hari sebelum kita bisa menghafal. Ini dulu diperlancar sampai tahsinnya bagus ya. Kalau kita sudah bacanya lancar, menghafalnya akan lebih mudah. Tapi kalau bacanya masih kurang lancar, apalagi tajwidnya belum beres, maka kita akan kesulitan untuk menghafal. Tapi ketika kita sudah lancar, tajwid sudah bagus, maka di saat kita mengulang-ulang, kita sudah hafal, tidak ada kesalahan yang perlu diperbaiki lagi, insya Allah ini akan lebih mudah untuk mempertahankan hafalannya. Nah, usahakan sebelum kita bisa menghafal, ya tilawah itu sudah menjadi kegiatan setiap hari. Terus setiap hari ada kegiatan ya bersama tilawah Al-Quran. Kemudian selain itu, kalau kita ingin memiliki kegiatan Al-Quran yang benar-benar nyata di rumah kita, maka harus ada upaya yang paling banyak diperdengarkan di rumah itu adalah suara Al-Quran. Coba dari anak masih kecil itu walaupun tidak serius mendengarkan Al-Quran, cuma main-main saja, tapi karena sering diulang-ulang, akhirnya dia bisa mengikuti, bisa hafal. Banyak anak kecil, kenapa? Karena sering disetelkan lagu, walaupun tidak duduk mendengarkan lagu, tapi kok dia bisa hafal juga? Lagu sampai puluhan lagu, bahkan ada orang yang sampai bisa lebih dari 100 lagu, anak-anak kecil itu hafal. Coba segera diperdengarkan. Coba kita sering perdengarkan di rumah kita Al-Quran pada anak-anak kita. Maka dia serius ataupun tidak serius, tapi kecerdasan, kesensitifan telinga dan hati itu akan cepat memproses anak supaya bisa menghafal Al-Quran. Jadi mulailah dengan ya tilawah ya setiap hari. Setelah itu kita meningkat kepada tadabbur ayat Al-Quran ya. Yang penting rutinnya, mau 1 ayat setiap hari boleh, mau 2 ayat setiap hari boleh, mau 3 ayat setiap hari boleh, sampai 5 ayat setiap hari kita ya bertadabbur dengan Al-Quran. Kalau kita belum bisa dengan membaca tafsirnya, setidaknya baca terjemahnya. Supaya apa yang kita baca itu kita paham, oh maksudnya seperti ini gitu. Karena kita tahu terjemahnya. Sebab Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa kita sehari-hari. Nah ini tadabbur yang paling ringan, tapi nanti setelah kita ya tentu bagi kita orang dewasa tidak cukup hanya baca terjemahnya, kita harus baca tafsirnya agar kita memahami apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran itu berdasarkan pandangan para ulama yang punya banyak ilmu, bukan seperti kita yang masih terbatas ilmunya. Kemudian setelah itu mulai bersahabat dengan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran supaya kita bisa ya belajar menghafal Al-Quran bersama mereka. Walaupun zaman sekarang tidak bisa hadir ke rumahnya, kita bisa lewat telepon, kita bisa lewat video call, bisa lewat voice note, ya, bisa dengan berbagai macam cara yang alat-alat yang bisa kita gunakan sekarang. Artinya fasilitas yang ada sudah semakin canggih, semakin ringan untuk kita. Yang penting kita mau. Walaupun kita tidak bisa, maaf saya tidak bisa setiap hari 5 ayat, nggak apa-apa setiap hari. Tapi kalau setiap hari 1 ayat kan dalam 1 tahun berarti 360 ayat. Selama dia rutin, luar biasa ya, hebat sekali. Nah, yang penting sih sebetulnya kemauan. Kalau sudah ada kemauan, apapun bisa. Kemudian setelah itu harus ada kesempatan murojaah bersama. Murojaah bersama itu memancing motivasi dari semua pihak. Kita akan termotivasi oleh yang lain pun yang lagi malas termotivasi oleh kita. Nah itu kalau kita misalnya menghafalnya, ya udah murojaahnya saja, nggak apa-apa, dari surat-surat yang pendek kita murojaah bersama. Sambil kita juga mengkondisikan anak, jadi anak ikut-ikutan bersama kita. Nah setelah itu nanti kita sudah memulai dari ayat yang pendek, surat yang pendek, bertahap terus selesai juz amma kita meningkat pada juz 29. Saya nggak sanggup kalau langsung dari juz 1, nggak apa-apa, ambil aja juz 30. Itu apa yang kita sudah hafal bahkan akan sangat baik, jadi kita punya banyak pilihan dalam sholat kita untuk membaca surat-surat yang sudah kita hafal. Kemudian selain itu tentu harus ada kesabaran. Tanpa ada kesabaran, ya kita tidak akan bisa menciptakan banyak kegiatan Al-Quran di rumah kita. Karena keinginan anak beda-beda, kesibukan kita dengan suami beda-beda, kemudian kesiapan fisik kita di saat kapan fisik itu kuatnya beda-beda. Tapi kalau kita sabar, apapun masalahnya, kesabaran itu kan bisa mengatasi. Sampai Rasul menyebutkan as-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Karena dengan sabar itu akhirnya segala sesuatu, ide, gagasan itu akan lahir, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga akan menjadi solusi bagi kita. Selain itu yang terakhir adalah sungguh-sungguh. Al-Quran itu jadi kegiatan sehari dalam rumah, harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Mood anak itu beda-beda. Kadang lagi moodnya tinggi, dia mau. Kalau lagi susah sulit sekali bujuknya. Jadi kita harus sungguh-sungguh berupaya terus melakukannya. Ketika kita memang ada kesabaran dan kesungguhan untuk terus memperjuangkan ya Al-Quran jadi kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, maka insya Allah ya lambat laun akan berhasil. Memang perlu proses, perlu waktu yang panjang, tapi itu kita sadari. Selama kita masih ada sungguh-sungguh dan kesabaran, akan ada saatnya kita berhasil. Jadi memang beda-beda ya, ada anak tuh menghafal Quran 3 tahun berhasil, ada yang setahun berhasil, yang 2 tahun berhasil, ada yang sampai 6 tahun baru berhasil, bahkan ada yang sampai 12 tahun baru berhasil. Nggak apa-apa semampunya anak-anak. Tapi yang penting komitmen dan konsistensinya istiqomahnya. Ketika memang istiqomah itu diiringi terus dengan kesabaran dan kesungguhan, insya Allah akan ada saatnya berhasil. Tapi yang sungguh-sungguhnya lebih dalam, ya lebih tinggi, kesabarannya lebih kuat, maka akan lebih cepat berhasilnya. Kemudian menumbuhkan semangat anggota keluarga ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana supaya semangat terus ya? Ternyata supaya semangat terus itu telinga kita ya, hati kita, seluruh anggota tubuh itu harus sering diperdengarkan Al-Quran. Kalau rumah itu sering diperdengarkan Al-Quran, maka jiwa raga kita tuh lebih kondusif untuk bisa ya terus bersemangat ya mengamalkan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita kan nggak bisa baca sendiri terus-menerus, tapi sekarang sudah ada banyak alat yang bisa kita gunakan ya. Bisa dari TV, channel yang terkait dengan ya, tilawah Quran, ya, seperti channel Saudi Arabia yang khusus tentang kegiatan di Masjidil Haram. Itu kan kegiatan cuma Al-Quran saja dibacakan setiap hari. Apalagi kita punya kasetnya, punya CD-nya. Silahkan, yang penting intinya bagaimana rumah itu sering disenandungkan Al-Quran. Itu membuat jiwa raga semakin siap untuk bersama Al-Quran. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, al-baitul ladzi yuqra'u fil Quran yaktsuru khairuhu wa yusyu ala ahlihi wa yahduruhul malaikah wa yahjuru syayatin. Jadi Rasulullah memberikan janji kepada kita, rumah yang sering dibacakan Al-Quran maka akan banyak kebaikannya. Ini kebaikannya tidak bisa diatur oleh kita, Allah yang mengatur. Tapi Allah akan terus ya memberinya, menurunkannya kepada keluarga kita. Kalau sudah banyak kebaikan, apa sulitnya kita untuk bersama Al-Quran? Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akan ya dilapangkan ya jiwa keluarganya. Wa yusyu ala ahlihi. Kita memproses anak untuk bisa jadi generasi Al-Quran ini perlu dengan melapangkan ya jiwanya. Dengan kelapangan jiwa inilah maka akan memiliki kesiapan terhadap kecintanya kepada Al-Quran. Nah, pada saat yang sama kita harus bisa ya melakukan ya apa yang sudah dianjurkan oleh Rasul ini untuk sering memperdengarkan ya Al-Quran di rumah kita. Dan lebih dari itu, kata Rasulullah akan dihadiri oleh para malaikat. Jadi malaikat hari itu akan bawa rahmat, berkah, ya, memberikannya pengaruh yang positif kepada seluruh anggota keluarga, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, karena itu kita semua tentu harus memiliki kesempatan ya menghadirkan suara Al-Quran di rumah kita sebanyak-banyaknya. Dan lebih dari itu, karena bukan hanya kita semakin baik, semakin lapang jiwanya, semakin banyak keberkahannya, ya, semakin siap untuk bisa beramal dan berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih dari itu, kita pun akan ya, dijauhi dari setan. Rumah yang tidak akan bisa dimasuki oleh setan, rumah yang sering diperdengarkan Al-Quran. Nah, karena itu, rumah yang tidak banyak diperdengarkan Al-Quran, maka pada saat yang sama, rumah ini ya akan menjadi rumah yang menjadi jiwa yang sempit bagi penghuninya, kemudian diberikan atau disedikitkan ya kebaikannya, kemudian tidak akan dihadiri oleh para malaikat dan bahkan dihadiri oleh setan. Nah, karena itu pantas kita harus mengawali ya proses beradaptasi untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran itu seringkali ya rumah ini diperdengarkan dengan Al-Quran. Yang satu mati ya. Ya, ini. Ya. Kemudian yang kedua yaitu
sering ingat dan mengingatkan keutamaan Al-Quran. Ya. Yang keduanya itu sering ingat dan mengingatkan ya keutamaan Al-Quran. Jadi kita sendiri harus sering mengingatkan diri kita terhadap ya, keutamaan Al-Quran. Sementara kita pun harus sering mengingatkan keutamaan Al-Quran kepada ya keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Karena ketika sering diingatkan semacam itu, otomatis kita pun ya jadi merasa diingatkan. Kan kita sering mendengar Rasulullah kalau khutbah itu mengatakan usikum wa nafsi ya bitaqwallah. Aku wasiatkan diriku dan juga untuk kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita mengingatkan orang itu sekaligus seperti kita mengingatkan diri kita. Nah, ini perlu untuk terus ya meningkatkan semangat kita, menjaga semangat kita, ya kita terus ingatkan ya bahwa Al-Qur'an itu istimewa, keutamanya begini-begini, ya keistimewaannya begini-begini, kemudian seperti ini. Nah, itu harus sering terus diingatkan agar apa? Semangat itu tidak pudar. Kemudian juga memantapkan ya keyakinan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Karena kita ingin ya Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang terus menjadi milik kita dalam hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita, maka pada saat yang sama keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehari-hari ini harus terus ya dimantapkan ya, sehingga kita tidak akan menyepelekan Al-Qur'an. Kemudian juga melatih diri untuk memiliki sikap sami'na wa ata'na. Harus kita lakukan proses latihan ini. Proses pembentukan karakter sami'na wa ata'na. Apapun yang kita dengar dari Al-Qur'an, kita tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan taat. Kecuali kita siap mengamalkan. Walaupun itu dengan proses ya, walaupun kita harus bertahap ya. Karena yang paling terbaik bagi seorang mukmin yaitu ketika dia memiliki kesiapan mendengar dan taat. Allah menyebutkannya dalam surat 24 ayat 51, keberuntungan seorang mukmin itu ada pada kesiapan karakter yang mendengar dan taatnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya untuk meletakkan atau melaksanakan satu hukum, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami taat. Kalau sudah seperti itu kata Allah, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita udah memiliki kesiapan sami'na wa ata'na, ya ke depan untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an akan banyak keberuntungan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa melakukan sikap hijrah. Dalam melakukan kegiatan kita agar bisa terus memiliki semangat berinteraksi terhadap Al-Qur'an, maka kita harus memiliki semangat berhijrah. Berhijrah yang tidak hanya hijrah tempat, tapi juga hijrah moral. Hijrah dalam perilaku. Kita harus ingat hijrah ini sangat penting, bahkan karena sangat pentingnya, ya dalam surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 5, Allah menegaskan warrujza fahjur. Ya, warrujza fahjur. Dan hijrahlah terhadap perbuatan dosa. Kita diingatkan oleh Allah untuk hidup ketika lahir dalam keadaan suci. Dalam masa hidupnya, ketika kita diberi umur oleh Allah, diberikan segala nikmat juga harus dalam keadaan suci. Dan kalau nanti kita menghadap Allah, kita pun kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ya bisa ingin hidup dalam keadaan suci sebagai waktu kita lahir dan meninggal pun kita dalam keadaan suci? Ternyata Allah mengingatkan pada kita dalam surat 4 ayat 97, harus dengan hijrah. Kita sudah diperintahkan di surat 74 ayat 5, tapi dalam ayat ini di surat 4 ayat 97 Allah menegaskan pentingnya proses kehidupan itu dibangun dan hijrah sampai nanti ketika kita ditanya ya oleh malakul maut saat kita menjelang menghembuskan nafas yang terakhir, yang ditanya oleh malaikat itu bukan kamu sekarang sudah umur berapa, ya. Kamu sudah beramal seperti apa, tapi yang ditanya itu apakah kamu sudah hijrah? Mengapa kamu berbuat zalim tidak melakukan hijrah? Yang ditanya justru semacam itu.
Kata Allah dalam surat 4 ayat 97, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Di dalam ayat ini Allah menegaskan ketika ya orang itu diwafatkan oleh malaikat, ketika mereka itu diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzalimi dirinya, dalam kondisi masih berbuat maksiat, belum hijrah kepada yang baik-baik, kata malaikat, qalu fima kuntum. Kamu dalam kondisi apa nih sedang ya akan dicabut nyawanya? Itu dalam keadaan sakaratul maut, si orang yang menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami dalam kondisi masih menjadi orang yang tertindas, tidak bisa melakukan hijrah. Tapi kata malaikat ya, tidakkah bumi itu luas? Kau bisa hijrah kalau alasannya kami tertindas di satu lingkungan. Kata malaikat, kan bumi Allah ini sangat luas, kenapa kamu tidak hijrah? Tapi kan kesempatan untuk hijrah ke tempat yang lain di bumi Allah yang luas ini sudah tidak ada lagi. Karena sudah mau dicabut, nyawa sudah sakaratul maut. Maka kalau sudah seperti itu, mereka itu adalah penduduk neraka jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Jadi untuk kita bisa benar-benar terus berinteraksi dengan Al-Quran, harus ada proses yang terus berlaku dalam diri kita, yaitu proses hijrah. Karena untuk bisa melakukan ya, perubahan amal kita sampai kepada Islam yang kafah, itu proses hijrahnya terus berhenti, tidak berhenti, terus menerus akan ada. Nah ini harus kita siapkan di rumah kita, kesiapan untuk bisa melakukan hijrah ya setiap waktu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena bentuk hijrah itu banyak, ada bentuk hijrah ya dari kebatilan ya kepada yang hak, kemudian dari kesesatan ya kepada hidayah, kemudian dari yang haram kepada yang halal, dari kejahiliahan kepada keislaman, ya dari kemunafikan ya kepada keistiqomahan, kemudian juga dari kesesatan ya kepada ya keistiqomahan, kepada keimanan dan keistiqomahan. Jadi banyak sekali proses hijrah ini, apalagi yang terkait dengan perilaku. Nah, tapi untuk bisa memiliki terus semangat berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus bangun kesiapan hijrah ya. Kesiapan hijrah dari keluarga kita, dan itu terbangun dari hati nurani. Kalau imannya sudah bagus, ketakwanya sudah bagus, maka proses hijrah itu akan terus ya kita pertahankan. Sehingga orang kalau hijrahnya atas dasar iman dan takwa, hijrah itu akan terus dipertahankan. Kita melihat orang yang hijrah ke Madinah ingin memperjuangkan dalam keistiqomahan agamanya, setelah hijrah ke Madinah mereka nggak kembali kepada kemurtadan. Mereka tidak akan kembali ke Mekah ya untuk mengambil hartanya sehingga kembali murtad. Tapi mereka terus jaga keistiqomahannya. Karena apa ya? Karena ya terus mereka memiliki kesiapan untuk hijrah dan mempertahankan hijrah. Dan tentu kita juga harus bisa menghidupkan jiwa berlomba dalam keluarga. Karena kita ingin mengarah kepada yang lebih baik dan lebih baik, dan salah satu yang bisa mengupayakan itu adalah semangat berlomba. Kalau suami berlomba ingin jadi imam yang lebih baik, maka dia terus berlomba untuk bisa berhijrah kepada yang lebih baik dan lebih baik, bisa jadi nanti akan melalui istrinya. Tapi istri menyadari bahwa saya jadi ibu yang harus jadi guru pertama bagi anak saya terus berubah, maka dia terus berubah. Bisa jadi kadang-kadang juga istri ya bahkan mendahului suaminya atau menyamai suaminya. Ya ini tergantung kesiapan masing-masing. Siapa yang lebih sadar ya, terhadap proses hijrah itu, maka dia akan lebih cepat untuk melakukan perubahannya. Pada saat yang sama ya kita juga harus bisa memberikan apresiasi kepada orang yang sudah bisa memberikan perubahan. Apapun perubahannya kepada yang positif, kita terus berikan apresiasinya agar terus bersemangat menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Nah inilah yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita, sehingga pada saat yang sama kita terus bisa bersama-sama dengan suami dan anak-anak ya bisa bersinergi untuk bisa bekerja sama dalam melakukan upaya mewujudkan keluarga yang Qurani, generasi Qurani. Tapi pada saat yang sama kita berlomba untuk menciptakan siapa yang lebih dulu ya berubah, berhijrah ya sehingga bisa menjadi contoh dalam keluarga dan bisa bersinergi dengan yang lainnya untuk menjadi yang lebih baik ya. Semoga kita semua menjadi keluarga Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aan. Begitu luar biasa materinya, banyak sekali poin-poin yang saya catatkan ya. Juga terutama terkait bagaimana tips-tips membentuk keluarga Qurani. Mungkin yang dapat kita highlight memang proses untuk membentuk keluarga Qurani itu bukan merupakan proses yang instan. Ya benar-benar membutuhkan bahkan mungkin akan meminta ya begitu banyak mujahadah, kesungguhan, prioritas ya. Tidak hanya dari kita aja sebagai seorang ibu, tapi juga harus ada kerjasama dengan ayah dan juga anak. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi dan juga membangun keluarga Qurani seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Aan. Baik Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan pertama ini dari Mbak Hasintia Saraswati. Assalamualaikum Ustazah, apabila kita sudah terlanjur membeli buku dan mainan yang menurut kita tidak mendekatkan diri terhadap Allah, apakah baiknya buku-buku tersebut dibuang ataukah diberikan kepada orang lain? Karena dikhawatirkan kalau diberikan kepada orang lain justru akan memberikan mudarat. Bagaimana Ustazah? Ya, bisa disimpan nanti ketika anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka bisa diberikan sewaktu-waktu, tapi nanti dengan catatan dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin tetap ada nilai hiburannya, namun hiburan yang semacam itu tidak boleh terus dibiarkan sehingga dia melupakan Al-Quran. Nah, ketika anak masih kecil kan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi bisa jadi disimpan ya. Kalau misalnya mau dibuang perlu dilihat juga nilainya, harganya. Seandainya ini tidak merugikan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ini punya nilai besar bisa disimpan, suatu saat ketika ada waktunya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Baik, begitu ya. Jadi intinya disimpan sampai Ya, anak silakan. dapat. Lalu yang kedua dari Mbak Eva, jika sudah kondisi keluarga tersebut kurang ideal, bagaimana cara kita membalikannya agar dapat ideal? Ya, Halo Ustazah. kita harus memiliki pemahaman. Jadi kita suami istri harus memiliki semacam mengulang kembali dari awal. Berdialog ya, kita berpikir ulang ini keluarga ini mau kemana arahnya. Kita punya visi apa sih dengan keluarga ini. Kita diskusikan dengan suami. Berpikir ulang seperti kita baru membangun kembali rumah ini. Ya seperti misalnya kita kalau punya rumah ya, gedung rumah sudah mulai rusak, kan kita berpikir bagaimana merenovasi ulang, ya seperti bangun kembali. Nah ini juga sama, kita harus membangun ulang ya dari pemikiran baru dengan pola pikir yang baru sekarang ini. Ini kita membentuk keluarga ini mau kemana sih arahnya? Kita mau ngapain sih dengan keluarga ini? Apa kita cuma senang-senang di dunia saja atau kita senang-senang di akhirat? Apa yang kita inginkan dari anak kita ke depan? Apakah anak akan bisa membantu kita untuk selamat di hari akhirat? Atau justru akan menggugat kita jadi kita tidak bisa selamat? Nah itu semua kita diskusikan lagi dengan suami sampai kita menemukan kesepakatan dengan visi baru, misi baru, sehingga pada saat yang sama ini nanti kita bicarakan dengan anak-anak. Biasakan kita berdialog dengan anak-anak, bermusyawarah dengan anak-anak, berdiskusi dengan anak-anak, supaya nanti memiliki pemahaman yang sama antara yang diinginkan oleh orang tua. Jadi ini harus dipikir ulang, dibicarakan lagi, disepakati lagi, ya. Disitulah mungkin ada perdebatan, ada diskusi, ada musyawarah, ada kesepakatan, ya. Ada mungkin saling mengalah, tapi pada saat yang sama kita akan ada penekanan bersama, ya ide-ide yang sudah bagus itu harus diformulasi ulang. Karena kalau tidak kita akan tertinggal dan tidak akan bisa merubah lagi. Mumpung anak-anak masih bisa diatur oleh kita, ya kita harus cepat merekayasa ulang tentang sebetulnya keluarga ini mau dibawa kemana sih, mau jadi apa sih? Apakah keluarga ini hanya berhenti di dunia atau nanti sampai kita bawa ke hari akhirat? Apakah keluarga ini hanya untuk mendapatkan kesenangan materi atau kita ingin mendapatkan juga kesenangan ya kesenangan nurani. Kalau kita ingin mendapatkan dua-duanya, otomatis agama harus bermain di situ. Otomatis Quran itu harus menjadi patokan utama. Jadi kita harus berdiskusi lagi dengan suami, mengatur kembali, mempola kembali visi misi apa nih akan kita perjuangkan dalam keluarga kita. Setelah kita bersepakat, nah baru ya kita nanti menyesuaikan dengan ya kepada anak-anak dengan bahasa yang bisa dipahami, ya, dengan disesuaikan dengan perkembangan usianya, juga dengan kemampuan akalnya. Setelah itu secara bertahap terus kita kondisikan dan sampai nanti mereka di saat remaja sudah mulai mengerti dan sudah bisa bersama dengan visi misi kita.
Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya mengajarkan Al-Quran kepada anak ketika kita sedang haid? Apakah kita boleh memegang mushaf dan membacakannya? Ya, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh memegangnya dan boleh membacanya. Yang pendapat kedua tidak boleh memegangnya, tidak boleh membacanya. Tapi ada pendapat ulama yang mengambil jalan tengahnya berdasarkan dikiaskan dengan kita membaca kitab-kitab, buku-buku yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi juga ada penjelasan-penjelasannya dari pemikiran manusia, ya, dari pemahaman manusia. Maka pada saat yang sama, ketika semacam ini berarti kita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an yang ada terjemahnya, yang ada penjelasannya, yang ada tafsir-tafsir kalimatnya, misalnya semacam itu. Nah, ini dalam rangka juga ketika kita sedang haid, sedang nifas, tidak kosong sekali jiwanya, ya. Jadi ada yang mengatakan, ya boleh selama kita masih memegang, ya, Al-Qur'annya itu bukan benar-benar mushaf, tapi yang sudah ada tulisan pemahaman manusianya, ya, tafsirnya. Bisa dari terjemahan, yang ada terjemahnya atau yang ada tafsirnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah, bagaimana caranya mengatasi saat masa futur melanda? Karena memang setiap kegiatan itu pasti ada masa jenuhnya. Dari pemikiran manusia. Maaf pertanyaannya. Bagaimana mengatasi saat futur melanda? Karena pada manusiawi jika kita merasakan titik jenuh itu. Iya, harus segera merekat berjamaah dengan yang lain, dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita bisa jenuh, cepatlah kita mendekat kepada orang-orang yang soleh, yang istiqomah, supaya kita terbawa kesolehannya, terbawa oleh kebaikan-kebaikannya, dan kita cepat bangkit lagi, ya. Nah, selain itu juga kita upayakan, ya, kita memahami futur itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi pada setiap orang. Tapi kita bisa menghindar dari hal-hal yang futur. Apa saja menghindari hal-hal futur? Yang pertama, tidak boleh melakukan hal-hal yang mubah terlalu banyak. Jadi jangan banyak tidur, jangan banyak santai, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak makan. Semua yang boleh-boleh itu, ya, diminimalisir. Karena semakin kita bergelut dengan yang mubah, maka akan banyak sekali hal-hal yang baik kita tinggalkan. Terus yang kedua, kita memiliki skala prioritas. Supaya semua itu tidak kita kerjakan dan akhirnya bisa bahkan meremehkan kualitas, maka pada saat yang sama kita harus bisa, ya, melakukan skala prioritas. Sehingga kita bisa tetap mengutamakan yang wajib, mengutamakan yang besar pahalanya, mengutamakan yang paling penting, mengutamakan yang paling utama, ya. Pada saat yang sama kita tidak jatuh kepada meninggalkan yang wajib karena mengutamakan yang sunnah, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiganya, supaya kita tetap tidak futur, yaitu kita bisa merutinkan zikir kita, tilawah Quran kita, ya, kedekatan kita kepada Allah, supaya kita terus jiwanya ini hidup, setan tidak bisa menggoda, nafsu tidak akan bisa mengalahkan kita, maka zikirnya, tilawahnya itu disiplin kita benar-benar jaga. Kemudian juga berjamaah. Berjamaah itu membuat kita jadi semakin kuat, ya, karena banyak motivasi dari pihak yang lain. Motivasi amal mereka itu sudah bisa menyentuh hati. Tanpa mereka bicara, memberikan nasihat pada kita, dari amal yang mereka lakukan itu sudah bisa menyentuh hati kita. Kok saya begini, ya, nggak seperti dia. Dia hebat, ya, kenapa saya tidak seperti dia. Nah, itu sudah bisa, ya. Kita melihat sendiri kenapa kalau di lingkungan Mekah dan Madinah, subhanallah, orang tuh semua nggak ada yang malas, semua bergegas. Bahkan bukan hanya di waktu azan, sebelum setengah jam, 1 jam, 2 jam sebelum azan tuh mereka sudah bergegas ke Masjidil Haram. Karena apa? Terpalu oleh suasana lingkungan. Selain mereka meyakini ada keutamaan yang sangat besar. Kalau kita memiliki keyakinan terhadap keutamaan yang sangat besar, susah mau futur. Karena kita ingin mengejar keutamaan besar itu. Orang sudah yakin suatu Masjidil Haram. Ketika di sana, sebelum azan, kita hadir 1 jam atau setengah jam sebelum azan, sudah tidak bisa ke bagian tempat di masjid. Jadi jauh-jauh itu kita sudah bersiap-siap, sudah berangkat, semua orang berlomba semacam itu. Karena selain lingkungannya mendorong kita memang bersemangat, juga kita meyakini ada keutamaan yang sangat besar.
Jadi kalau kita sudah meyakini ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Quran itu adalah nilai-nilai yang sangat besar, ya kita tidak mau ketinggalan, kita akan kejar. Itu. Baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, lebih utama mana antara tilawah untuk diri kita 3-5 juz sehari atau 1 juz tapi dengan membacakan tadaburnya? Ya, yang bagus sih ada keseimbangan ya. Tidak mengutamakan satu hak tapi menyepelekan hak yang lain. Jadi kalau kita bisa membaca 2 juz, 3 juz, coba misalnya kurangi yang 1 juznya untuk bisa bertadabur. Kalau kita bisa baca 3 juz berarti nggak apa 2 juz, tapi yang biasanya 1 juz misalnya 20 menit atau 15 menit atau setengah jam kita bisa membaca 1 juznya, sekarang kita alihkan untuk tadaburnya. Karena kita dituntut tidak hanya untuk membacanya tapi juga untuk memahami dan mengamalkan. Dan tidak akan mungkin orang bisa mengamalkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang lebih baik kalau pemahamannya kurang. Jadi harus seimbang. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, adakah kiat-kiat dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk memahami isi Al-Quran secara efektif? Ya, biasanya kalau ada tuntutan mengajar, tuntutan dakwah itu cepat sekali kita tadaburnya ya. Karena apa? Kita kan kalau ceramah, kalau berdakwah itu judulnya diberi oleh orang ya. Jadi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pada saat yang sama otomatis kita akan mencari tahu judul ini tuh di Al-Quran mana saja ayatnya yang terkait, hadisnya mana saja dengan ayat semacam ini. Otomatis ya kita jadi tadaburnya lebih banyak. Itu kalau kita ingin punya semangat lebih banyak, kita harus aktif dalam berdakwah. Kemudian juga kita ketika mendidik anak itu harus ada semacam programnya, harus ada kurikulumnya, supaya apa? Ya kita juga bersemangat untuk belajar lagi, sehingga tadabbur itu tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita mengajar anak cuma sekedar baca, ya, kemudian setelah itu membacanya sekedar cuma pada terjemahnya, kita tidak membuka tafsir-tafsir yang lain, di rumah juga tidak ada perpustakaan, nggak ada buku-buku agama, bagaimana mungkin kita akan bisa ya bersemangat untuk bertadabbur. Jadi yang bisa kita buat lebih bersemangat itu kalau kita mengajar, kita berdakwah, mendidik anak dengan visi yang besar, sehingga kita punya program, punya kurikulum, ya, punya jadwal kepada anak-anak. Pada saat berapa bulan kita harus bisa memberikan ini kepada anak. Pada saat anak setahun kita harus bisa memberikan ini pada anak. Nah itu semua sudah ada target-target yang sudah kita miliki, sehingga pada saat yang sama otomatis kita kan akhirnya jadi mau belajar, mau membaca, mau mencari tahu. Kan anak misalnya gini, kita ingin mengajarkan anak misalnya tentang belajar. Tapi yang kita ajarkan, yang kita ceritakan pada anak cuma Nabi Adam, terus ketika diberi ilmu oleh Allah. Kita tidak bercerita nabi-nabi yang lain, tidak bercerita tentang orang-orang hebat yang lain. Maka anak kan bosan, paling nggak ceritanya Nabi Adam lagi gitu ya. Nggak bersemangat lagi gitu. Sehingga pada saat sama ya, kalau kita mengajar, kalau kita berdakwah, otomatis kita punya semangat yang lebih untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang lainnya? Ya, selanjutnya pertanyaan yang lainnya, bagaimana tips-tips untuk orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran tapi ada keinginan untuk belajar Al-Quran? Bagaimana mengajarkan untuk orang tua biar bisa membaca Al-Quran? Ya, orang tua belum bisa baca Al-Quran, bisa kita ajarkan Iqra atau Qiraati. Ada yang khusus untuk orang dewasa. Karena bagi mereka, apalagi yang sudah bisa baca huruf Latin, itu sangat mudah. Saya punya pengalaman, dulu saya jadi guru privat untuk anak-anak, anak TK, anak-anak SD ya. Jadi subhanallah, ya, anak sekecil itu yang sudah bisa belajar huruf Latin itu cepat sekali bisa mengenal huruf Al-Quran. Jadi tetap aja kita ajarkan dari Iqra atau Qiraati ya. Apalagi dibandingkan misalnya ini A dalam bahasa Arab, tulisan huruf Latinnya ini. Nanti setelah kita berikan contoh, kita berikan latihan, kemudian pulangnya kita beri PR supaya mereka, namanya orang tua kan lebih cepat lupanya dibandingkan anak-anak. Nanti setelah pulang, tolong ditulis ya huruf Latinnya, kita tulis huruf Arabnya, misalnya A, I, U, misalnya ibu, iba, ibi, ubi, misalnya. Atau aba, apa saja yang dari dua huruf itu saja sudah banyak sekali gitu ya ininya, latihan-latihannya. Nanti karena kita tidak tahu bagaimana dia latihannya, tolong ditulis ya, ini bacanya dengan huruf Latin gitu. Supaya nanti dia terus ingat ya, semakin banyak latihannya maka semakin cepat. Tentu yang paling baik itu orang tua yang semacam itu kita arahkan sebelum meninggalnya dia sudah bisa baca Al-Quran, bukan hanya hafal surat-surat pendek.
masih punya kesempatan ya. Karena ya, selama masih belum pikun itu tetap masih bisa belajar. Ada satu informasi yang saya dapatkan ketika saya hamil anak yang keempat, saya sampaikan kepada Ustadz ya, saya akan berhenti lagi menghafal Quran, saya lagi nyidam gitu. Anak saya keempat, saya kapan ya bisa terus menghafal Quran gitu. Usia saya sudah gini, oh jangan khawatir katanya ya, jangan putus asa. Ada orang yang usianya 63 tahun baru menghafal Quran, ternyata 3 tahun selesai. Yang penting sih kemauan. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya Ustazah ya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi Ustazah. Ini agak sedikit panjang. Jadi pada intinya kondisi anak-anak beliau ini cenderung hyperaktif dan lebih sukanya tuh bermain gitu. Dan kalau dicoba dibacakan Al-Quran itu akan susah. Ada tidak strategi mengajari atau memperkenalkan untuk anak-anak yang memang fitrahnya tuh bermain. Bagaimana Ustazah? Banyak aja diperdengarkan surat pendek, tapi diulang-ulang terus. Misalnya surat Al-Ikhlas. Kita memang sengaja merekam surat Al-Ikhlas ini terus diulang-ulang terus, setelah selesai diulang lagi, ketika anak bermain diperdengarkan ini surat Al-Ikhlas terus. Kita tahu ya, ada nih kakak beradik. Yang satu belum sekolah TK ya, belum 3 tahun. Tapi setiap kakaknya menghafal Al-Quran bersama ibunya, si anak ini terus ada sampingnya. Ternyata anak itu juga sama-sama hafal. Jadi kita jangan nggak sepele terhadap pendengaran anak. Manfaatkan potensi pendengaran anak itu. Makanya disebutkan inna sam'al basar dalam Al-Quran itu disebutnya telinga dulu, baru mata. Nah, ini potensi mata yang potensi pendengar yang sudah diberikan oleh Allah ini benar-benar kita manfaatkan, kita berdayakan untuk membuat anak itu lebih jeli terhadap ayat-ayat Al-Quran diperdengarnya. Jadi nggak apa-apa dia mau aktif sambil main apa, pokoknya dengerin aja tuh surat Al-Ikhlas nanti lama-lama juga hafal tanpa kita sadari. Misalnya anak ini kamu boleh main tapi harus ikuti misalnya ibu membaca Quran. Dia baca Al-Ikhlas anak sambil main, sambil ikuti, sambil dia lari, sambil dia main-mainan, tapi dia sambil ikutin terus ibunya. Nggak apa-apa diulang aja terus. Emang kalau untuk anak yang hiperaktif harus super sabar ya, dan sangat unik proses pendidikannya. Tapi biasanya anak hiperaktif itu cerdas-cerdas luar biasa. Nah, manfaatkan. Di balik ya hal yang semacam ini untuk kebaikan anak. Jadi kalau misalnya ada anak dengan segala keterbatasannya, kan kita melihat sampai ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa jadi hafiz di waktu kecil. Ini kan karena kepandaian ibunya, sebetulnya bukan karena kepandaian anak. Ibu benar-benar memanfaatkan potensi anak supaya benar-benar berharga, tidak disia-siakan di masa kecilnya. Jadi apapun kondisi anak itu tetap dia punya ada potensi yang sudah diberikan oleh Allah yang harus kita manfaatkan dalam proses pendidikan. Jadi gitu, makanya pantas tadi Rasul itu mengajarkan rumah itu harus banyak mendengarkan Al-Quran. Ada proses yang tanpa tidak terasa, ternyata ada sentuhan pendidikan buat anak-anak kita. Seperti itu. Tapi yang kedua, kita harus segera sekolahkan. Untuk anak semacam ini, lebih cepat disiplinnya itu di sekolah, bukan di rumah. Karena dia terkondisi oleh teman-teman yang begitu banyak. Yang mengingatkannya, teman-temannya banyak, bukan cuma gurunya. Kalau kita di rumah mungkin cuma kita sendiri. Tapi kalau di kelas ya begitu banyak yang akan mengingatkannya. Terus terbawa oleh situasinya, ya juga disiplin dari sekolahnya. Sehingga ini akan lebih mudah terkondisi. Jika anak ini dengan sekolah tidak cukup, kita minta, ibu boleh nggak anak saya mau les ke bu guru gitu ya. Jadi nanti dia bisa mengikuti perkembangan cepatnya belajar itu seperti anak-anak yang normal. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang japri ke saya Ustazah. Selain pembiasaan syariat seperti sholat dan membaca Al-Quran, mengaji, cara menanamkan tauhid dan juga rasa cinta terhadap Allah, Rasul, dan Quran kepada anak-anak yang masih usia belia itu seperti apa Ustazah? Ya dengan dialog. Dengan dialog dan segala sesuatu diikatkan dengan Allah. Misalnya kita makan, ayo kita makan. Kita makannya hari ini ada telur. Alhamdulillah ya Allah memberikan rezeki telur kepada kita gitu. Ayo kita bilang alhamdulillah karena Allah yang memberi. Terus pas begitu sudah makan, iya Allah enak ya gitu, gigi kita tidak sakit. Siapa yang buat kita gigi tidak sakit? Yang berikan kesehatan pada kita Allah. Segala sesuatu gitu. Diajak dialog dan dikaitkan dengan Allah dan Allah dan Allah. Karena semua nikmat pasti dari Allah, pasti akan dikaitkan bisa dengan pemiliknya. Nah, ketika semacam itu kita bersyukur ya, ayo kita taat pada Allah karena semua nikmat dari Allah, kita harus bisa beribadah kepada Allah. Nah, yang semacam itu tuh kita terus ajak dialog anak supaya anak itu paham, oh ada Allah gitu ya.
Jadi sampai ada seorang anak mengatakan, ya kapan ya saya meninggal karena saya mau masuk surga. Nah itu mungkin boleh jadi karena prosedur yang sangat bagus dengan orang tua ya. Akhirnya si anak tahu, oh dunia itu bukan surga, ya surga itu nanti setelah kita meninggal gitu. Nah itu bisa pandai diarahkan oleh orang tua. Jadi ketika kita dalam kondisi semacam ini ya pandai-pandailah orang tua memang menjadi orang tua yang menjadi guru yang bijak ya untuk anak-anak. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Japri juga ke saya Ustazah. Bagaimana kiat-kiat menguatkan kesepakatan visi dan misi keluarga yang membentuk generasi Qurani tersebut? Jadi untuk menguatkan visi misinya itu seperti apa Ustazah? Ya kalau kita ingin kuat visi misinya, kita belajar kepada yang sudah berhasil dan lebih baik. Supaya kita visinya semakin kuat. Wah si itu baru misalnya umur sekian, sudah sekian juz hafalannya ya. Terus misalnya kita lihat di sekolah, di kelasnya itu, wah si ini kok nggak disangka ya, bacaannya udah bagus, ya kemudian hafalan Qur'annya sudah sekian. Ya ketika di SD itu kalau wali murid yang aktif ya, ketika dalam pemenuhan undangan dari sekolah, maka dia akan tahu semua perkembangan anak dan perkembangan anak yang lain. Nah disitulah kita akhirnya bisa ketika pulang berdiskusi dengan orang tua, gimana ya supaya anak kita itu punya prestasi seperti si A, seperti si B gitu ya. Itu visinya akan semakin kokoh nantinya. Jadi selalu begitu. Di samping yang kedua harus ada evaluasi. Setelah kita berjalan melakukan perjuangan untuk mewujudkan visi ini sudah sejauh mana, itu harus ada evaluasinya. Sehingga nanti kita semakin mantap dan semakin mantap. Kalau ternyata, wah anak kita sudah melampaui daripada yang kita inginkan ya. Misalnya SD itu sudah tahsin sudah selesai semua. Begitu SMP mulai menghafal. Ada yang seperti itu misalnya ya. Tapi pada saat yang sama, lah ternyata anak saya kelas 3 sudah tahsinnya sudah selesai, sudah lulus. Ya sudah bisa dimulai, visinya lebih baru lagi gitu. Bagaimana membuat ya lebih awal visi itu berhasil. Sehingga ketika sudah kelas 3 SD pun tidak hanya di sekolah dia menghafal Quran ya, ada jam di mana dia harus memanggil guru di rumahnya supaya bisa menyetorkan hafalannya, atau dia tambah jadwalnya nanti di rumah ada proses menghafal dengan orang tuanya, ada murojaah dan orang tuanya. Nah, itu akan semakin kokoh lagi. Nah, tentu ini harus ada semangat berlomba. Kalau tidak semangat berlomba, kita tidak akan bisa mengokohkan visi. Berlombalah dengan orang-orang yang sudah berhasil, yang jauh lebih baik daripada kita. Nah ini visi kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Terus yang selain itu, kita melihat mereka yang sudah dewasa, sudah berhasil dari mulai Qur'annya, ternyata masuk perguruan tinggi enak ya, kalau misalnya ada hafalan Qur'annya, mereka banyak yang lulus tanpa tes misalnya. Oh mereka ternyata banyak yang bisa mendapatkan beasiswa, tidak hanya dalam negeri sampai di luar negeri. Setelah di luar negeri, ya Allah enak ya, anak-anak yang hafal Qur'an tuh hidupnya tidak bermasalah, misalnya seperti itu ya. Nah itu semakin kokoh nanti visinya. Jadi lihat juga pada mereka yang sudah berhasil ya, dan selain itu ya, timbulkan semangat berlomba. Baik, terima kasih Ustazah Aan atas penjelasannya begitu luar biasa. Sebelum ditutup, nanti saya mungkin minta Ustazah untuk doa penutup ya Ustazah ya, agar lebih berkah. Ada beberapa pengumuman dulu. Yang pertama adalah insya Allah pekan depan tanggal 20 Juli pukul 10.30 hingga 12 siang, nanti kita akan ada kajian komis seperti biasa dengan temanya adalah Islam dan Psikologi Positif bagi Ibu oleh Dr. Ami Mardatilah. Karena ini bulan Juli ini kita masih mengangkat temanya terkait dengan motherhood. Dan juga bisa gabung di WhatsApp grup Komi yang nomornya itu bisa dilihat di link poster dan undangan kajian. Dan juga boleh di-follow Instagram Komi yaitu @komi.id untuk mendapatkan informasi-informasi kajian selanjutnya. Bisa juga di-subscribe di link YouTube-nya di Komi KOMMI Indonesia. Insya Allah kajian ini akan kita upload di YouTube, jadi kalau ada yang tertinggal bisa diulang kembali. Dan juga ada laporan infak per 13 Juli tahun 2020 ini, alhamdulillah saldo Komi itu sudah Rp467.000. Mudah-mudahan bisa menambah terus ya. Ini saldo ini adalah untuk kegiatan teknis Komi ini untuk subscribe Zoom yang profesional, dan bagi individu yang ingin transfer itu bisa ke rekening Komi, nanti akan ada dihubungi oleh panitia. Dan juga saya memilih 2 pertanyaan yang terbaik ya. Nanti insya Allah akan ada hadiah dari panitia ya berupa voucher Rp50.000. Nanti silakan menghubungi Mbak Yuni
yaitu pertanyaan yang pertama yang terbaik itu adalah dari Mbak Arniza ya, Mbak Arniza di Lampung. Nanti dihubungi oleh Mbak Yuni ya. Dan pertanyaan kedua adalah dari Mbak Anissa Fauzia ya. Nanti silahkan menghubungi Mbak Yuni untuk selanjutnya. Baik, Ustazah Aan, saya meminta kesediaan Ustazah untuk berdoa. Ya, Ibu-ibu, sebelum saya berdoa, saya juga ingin menyampaikan yang ingin mendapatkan tulisan-tulisan kajian saya setiap hari tentang keluarga dan pendidikan anak, bisa follow Instagram saya @rohana_19. Insya Allah setiap hari saya kirimkan satu tulisan yang menjadi bekal buat kita dalam berkeluarga dan didik anak. Kemudian yang kedua, banyak YouTube ceramah tentang tafsir ataupun tentang keluarga. Di dalam link Darul Quran Mulia silahkan bisa diakses, tinggal dipilih judul-judulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan majlis ini jadi majlis yang berkah dan juga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahlil Qur'an hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi ada sedikit yang tertinggal ya, door prize untuk 2 pemenang hari ini disponsori oleh toko busana Muslim Sazkia di Tangerang Selatan, dan yang kedua adalah toko Gontuku ya yang menggunakan voucher belanja berupa produk Al-Quran Rasem Usmani. Jadi bagi pemenang yang tadi saya sebutkan, insya Allah mendapatkan door prize dari 2 sponsor tersebut. Terima kasih Ustazah Aan atas materinya hari ini. Mohon untuk teman-teman sebelum kita tutup, kita akan adakan foto bersama ya dengan Ustazah, dibuka videonya. Nanti insya Allah sebagai dokumentasi bagi kita semuanya. Baik. Oke. Ya. Ditunggu. Ini karena ada 3 ini ya, 3 Windows, jadi nanti akan saya 3 kali foto ya. Dan luar biasa hari ini Ustazah termasuk yang paling banyak ya. Tadi di Zoom total paling banyak itu hampir 97 nama ya yang di Zoom, dan ada 14 yang juga melihat secara siaran langsung di YouTube. Baik ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Yang Windows kedua, 1, 2, 3. Dan Windows terakhir, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara Komi seri ke-11. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Aan Rohana ya atas ilmunya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di teori saja, tapi juga dapat kita praktekkan di keluarga kita sehingga cita-cita kita yang mulia yaitu ingin membangun generasi Quran itu dapat tersampaikan. Baik, agar lebih berkah dan juga diberikan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup majelis hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan untuk kesempurnaannya, sama-sama kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa nantikan Jazakillah khair, Kori. ya, sama-sama Mbak. Jazakillah khairan katsir, Ustazah Aan.